Shalom teman-teman. Shalom. Terima kasih ya telah hadir pada ibadah kali ini. Walaupun hari Sabtu, tapi tetap semangat. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, aku ajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Doa kita mulai. Tuhan yang sungguh mulia, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama memuji nama-Mu. Tuhan yang mulia, ada banyak yang ingin kami pergunakan pada kesempatan ini. Namun biarlah kami berdoa sesuai dengan yang Kau ketahui tentang apa yang hendak terjadi. Kiranya Tuhan bersedia memberkati ibadah pada hari ini dari awal hingga akhir ibadahnya nanti. Kiranya Tuhan bersukacita pada ibadah online hari ini. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan segalanya. Haleluya. Amin. Nah, selanjutnya aku serahkan kita sharing dulu. Aku serahkan kepada Arvelda. Arvelda, dipersilakan. Oke, thank you Windy. Shalom teman-teman. Sebelum kita masuk ke acara pembinaan, nah aku mau ajak kita semua untuk saling sharing nih, apalagi kita kemarin gitu habis memimpin pemimpin PIPA kemarin. Aku mau ajak kita semua, kira-kira kalian selama menjadi pemimpin PIPA, apa sih yang kalian dapetin atau kalian rasain? Boleh kita saling sharing di sini, karena PIPA-nya juga ada beberapa gitu, jadi kita bergiliran aja. Mulai dari aku dulu. Nah kan, kita sambil kenal juga ya, mungkin ada yang belum kenal satu sama lain. Perkenalkan, nama aku Arvilda, aku dari Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi angkatan 18. Nah, kemarin aku pimpin PIPA itu sekitar 10 orangan. Rasanya gitu nggak nyangka banget Tuhan bahwa sampai sejauh ini bisa bagiin tentang firman Tuhan gitu, apalagi di kampus. Rasanya benar-benar kayak, wow, ini berkat Tuhan banget gitu. Selama PIPA gitu, banyak ada kendala dari orangnya yang nggak bisa atau susah dihubungin, dan lain-lain gitu. Tapi aku bersyukur gitu, dari segala keterbatasan gitu, aku tetap bisa menyelesaikan PIPA dari bab 1 sampai bab 3 bersama teman-teman PIPA aku gitu dengan lancar, dan mereka juga rata-rata mau tergabung dalam kelompok kecil. Bersyukur banget Tuhan pakai Tuhan pakai aku untuk bisa bagiin tentang kebenaran firman Tuhan, mengenai Tuhan bahwa keselamatan itu kekal. Bahkan yang aku paling kena sih waktu pemimpin PIPA itu, banyak dari mereka yang ragu akan keselamatan mereka. Gitu. Mereka percaya mereka diselamatin, tapi mereka ragu ini sementara atau sampai selamanya. Tapi aku bersyukur bisa mengingatkan mereka bahwa keselamatan itu kekal dan nggak bisa digantikan oleh apapun. Thank you. Nah, selanjutnya aku mau ajak kalian juga untuk sharing seperti aku tadi. Itu selama kalian PIPA, gimana anak-anak PIPA kalian, gimana cara membawakan sharing kalian, mungkin ataupun kendala-kendala yang ada di PIPA kalian gitu. Nah, next aku mau minta Angelin untuk bawakan sharing PIPA-nya. Pada Angelin, dipersilakan. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Kalau aku kemarin PIPA, ya puji Tuhan lancar. Ada, ya meskipun agak nggak lancar juga, maksudnya banyak hambatan yang kayak nggak balas chat, terus juga mundur-mundur jadwalnya gitu. Pokoknya banyak reschedule-nya juga lah. Tapi puji Tuhan juga. Terus untuk anak-anaknya sih ada beberapa yang mau lanjut, sama ada yang
Nggak juga. Tapi kalau yang satu itu karena dia masuk di jadi dari mereka ya cuman dibolehin untuk masuk UKM itu di semester 3. Jadi dia nggak lanjut di PIPA yang ketiga. Terus kalau yang ada satu lagi juga nggak lanjut, cuman nggak tahu juga alasannya kenapa. Kalau yang lainnya, puji Tuhan lanjut. Ada sekitar 6 orang kalau nggak salah. Terus, ya bersyukur juga dari sini juga belajar, karena sebelumnya nggak pernah buat mimpin satu kelompok kayak gitu, apalagi kelompok rohani. Jadi bersyukur banget dikasih kesempatan buat mimpin pipa ini. Terus juga seneng juga anak-anaknya baik-baik gitu. Udah gitu aja sih. Thank you Angeline. Nah, gue percaya di setiap pemimpin pipa pasti kita dapetin sesuatu yang baru sebelum kita memimpin pipa dan setelah kita memimpin pipa, baik itu dari diri kita sendiri atau dari anak pipa kita. Ya. Next, aku mau minta Vania untuk sharing di dalam kelompok pipanya. Boleh, Van? Boleh nyalain kameranya juga ya. Halo semuanya, kedengeran kan suaraku? Kedengeran? Kedengeran ya? Kenalin, nama aku Vania, aku dari FL18. Pengalaman aku pas mimpin pipa itu, sebenarnya awalnya tuh aku juga bingung tentang cara mimpinnya gitu, tapi puji Tuhannya seiring jalannya waktu tuh Tuhan tuh juga ngajarin aku tentang seperti ngatur waktu, seperti kasih, dan terutama tuh cara belajar, cara buat mereka tuh dapatin sesuatu dari pipa itu, bukan cuman ketemu dari pipa 1 sampai 3, tapi mereka juga bisa belajar isi dari pipa itu sendiri gitu. Terus puji Tuhannya yang awalnya aku mikir bakal awkward gitu, ternyata enggak gitu, sama sekali enggak, karena mereka pun ada timbal baliknya gitu ke aku. Mereka juga sharing, mereka juga ngajarin aku banyak hal gitu. Puji Tuhan sih. Terus puji Tuhannya lagi, anak-anak pipanya itu yang mulai dari pipa 1 sampai 3 tuh rata-rata mereka minat buat ikut kelompok kecil, cuman satu kendalanya nggak atur waktu gitu sih. Tapi dari yang Arifelda sama Kamelia kasih anggotanya ke aku tuh juga ada satu anak anggota aku tuh yang dia tuh nggak berminat lagi buat ikut pipa karena dia tuh kurang mau terbuka sih soal kurang mau terbuka soal privasinya dia gitu sih. Oke. Thank you ya Vania untuk sesi sharingnya gitu. Tetap semangat untuk melayani. Nanti di kelompok kecil tetap semangat untuk memfollow up setiap. Kalau nanti udah tergabung dalam kelompok kecil berarti namanya AKK bukan APIPA lagi gitu. Thank you ya Vania. Next, boleh nih Teddy sharing lu Ted, gimana di dalam kelompok kecil lu? Boleh Ted? Oke, halo. Jadi kalau soal pipa kan. Kalau pipa kemarin lumayan sih. Maksudnya istilahnya dari respon anak-anaknya juga, dan juga kayak mungkin kenal lagi lah. Oh, ada orang kayak gini ternyata, ada orang kayak gitu. Dan sejauh gua pipa, anak-anaknya lumayan terbuka juga, karena juga mungkin gue juga coba terbuka juga, walaupun ya gimana ya, waktunya mungkin nggak bisa intensif banget gitu. Mentok-mentok gue pipa rame-rame gitu, orangnya banyak 2 jam gitu. Ya bukan karena mungkin nggak bisa dilanjutin juga, tapi ya kembali ke waktu orangnya juga kan gitu. Paling waktu doang sih. Kalau dari gue pribadi sama teman-teman anak-anak pipanya nggak ada masalah.
Oke. Nah, lu sendiri nih dapetin apa nih, Ted, selama memimpin pipa lu? Mungkin ada hal baru yang mau disampaikan? Dapat hal baru sih, kalau mau disebutin agak susah disebutin karena lumayan abstrak. Mungkin gue merasa bisa istilahnya jadi berkat bagi orang lain, itu puji Tuhan banget sih gitu. Sip deh, thank you ya Ted untuk Ya, sesi thank you. Yuk, thank you, semangat ke depannya. Next mau minta Yuda nih untuk sharing mengenai kelompok pipanya kemarin. Boleh Yud? Iya, halo semua. Kenalkan, nama gue Yuda dari Teknik Industri 2018. Ya, kemarin pipa cukup lancar sih ya, gue pegang kisaran 13 orang lah, 13 orang. Tapi memang gue bagi per kelompok gitu, nggak langsung semuanya dihabisin. Jadi kadang-kadang 4 orang, kadang-kadang 5 orang lah kita satu kali pipa. Nah, dari situ gue lebih dapetin tuh lebih banyak kenal orang lah gitu ya, karakter orang, lihat karakter orang itu seperti apa. Banyak juga sharing dari teman-teman lain mengenai apa ya, mereka tuh mungkin sebenarnya tahu gitu Kristen ya, oh ya udah kekristenan tuh seperti ini. Nah cuman ya udah sebatas itu aja, tidak tahu terlalu dalam dan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mungkin mempelajari gitu ya sampai ke dalam. Nah begitu kemarin pipa, nah barulah mereka ketika sharing bilang cukup baru tahu nih ada hal seperti ini gitu. Nah, mungkin itu sih yang gue dapetin, jadi senang aja bisa membantu teman-teman maba gitu. Memang ada beberapa yang nggak maba gitu kan, ikut juga. Gue senang aja bisa membantu mereka lebih mengenal kekristenan itu seperti apa gitu sih. Itu aja kalau dari gue. Thank you Yud, semangat Sama-sama. ke depannya. Next minta Felicia untuk sharing nih Fel. Boleh Fel? Oke, halo semuanya, shalom. Halo. Aku Felicia dari FE 18. Nah, jadi kalau sharing-sharing tentang pipa kemarin, sebenarnya awalnya kan kita dikasih 10 kan ya pipa. Nah, tapi awalnya itu aku juga kemarin sempat lupa kalau misalnya tadinya dari 10 orang itu ada satu apipa yang nggak bisa ikut terus gitu, kayak misalnya diajak buat call gitu kan, dia nggak bisa terus, dibilangnya bisa chat, terus misalnya diganti hari, nggak bisa, akhirnya dia keluar gitu. Nah, terus ada lagi satu lagi yang angkatan sama kita juga, angkatan 18. Nah, dia teman aku juga, tadinya teman sekelas, cuman akhirnya dia juga keluar gitu. Nah, terus jadi tinggal 8 orang kan apipanya. Nah, tapi dari 8 apipa ini, jadi dari mulai pipa pertama itu emang udah tinggal 8 orang. Nah, terus tapi dari 8 orang, mereka ini berdelapan kayak gampang gitu loh buat diajak pipanya, kayak nggak susah buat ngatur waktunya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya emang ada yang lagi nggak bisa, jadi minggu depannya langsung bisa nyusul gitu. Jadi nggak ketunda gitu. Jadi akhirnya bisa bareng gitu. Selesainya nggak beda jauh gitu. Nah, terus kalau direspon juga mereka mau respon gitu. Terus sambil bisa belajar juga, jadi lebih diingetin lagi. Sebenarnya mereka juga udah termasuk lumayan bagus sih gitu, maksudnya udah lumayan bertumbuh juga dalam Tuhan gitu. Oke, tapi lu sendiri Vel sebagai PPIPA nih, kira-kira hal baru apa sih yang lu dapetin nih dari pipa itu sendiri gitu, selain dengan anak-anaknya gitu? Yang aku dapetin sih ya pastinya dari interaksi lah ya, kayak misalnya kan aku juga baru pertama kali nih jadi kayak pemimpin BIPA gitu kan baru pertama juga kan. Nah jadi kayak awalnya kan pasti kayak mikir bisa nggak ya kayak misalnya interaksi sama mereka gitu, kayak bakal direspon nggak gitu, terus mereka bakal mau ikut pipa gitu, nggak kayak semangat nggak ikut pipanya gitu, atau kayak cuma sekedar hadir doang gitu. Tapi ternyata pas dari pipa itu mereka ternyata emang semangat gitu, istilahnya mau belajar buat pipa gitu. Oke, ya.
mungkin sama juga ya kayak gua gitu, ekspektasinya itu gimana ya pipa online gitu, apalagi belum pernah ketemu, terus belum kenal juga, tiba-tiba kita harus pipa, bahas firman Tuhan gitu yang agak serius. Tapi nggak terjadi ya teman-teman, malah suasananya itu cair banget selama pipa. Terus kita bisa sharing bareng, mereka juga bahkan bisa sharing ke kita gitu tanpa ditanya gitu, mereka cerita sendiri. Dan thank you ya Vel untuk sharing-sharingnya gitu. Nah teman-teman sebenarnya masih ada lagi pemimpin pipanya namanya itu Sarah, tapi dia belum bisa hadir gitu di sesi 1. Terus ada Alin, dia juga izin karena dia ada kelas dan praktikum yang nggak bisa ditinggalkan. Terus satu lagi ada Kesha, dia akan menyusul untuk di Zoom kita gitu. Nah, selain sharing-sharing dengan PPIPA 18 gitu, aku mau minta Ciripka nih sebagai dulu juga gimana nih kira-kira ada yang mau sharing kan nggak nih Ci buat pipa gitu. Mungkin buat kita juga, mungkin buat lu dulu gimana waktu mimpin atau enggak mungkin lu ada apa saran gitu buat kita semua. Buat Ciripka dipersilakan. Cek. Masuk nggak Ya, suara gue? masuk. Iya. Sorry. Udah lah ya. Iya. Ya, shalom teman-teman semuanya. Perkenalin, gue Ripka dari FT 17. Mungkin yang paling ini ya, yang angkatan yang paling tua di sini, ya udahlah ya. Mungkin mau sharing sedikit soal pipa jadi gue udah 2 kali pipain orang berarti ya, yang angkatan 2019 dan angkatan 2020. Sebenarnya sih apa ya, kalau mau dibandingin mungkin berbeda ya, karena kan kalau yang 2019 kemarin kan masih secara offline juga kan pipanya, dan tahun ini dipercayakan lagi untuk mempipakan anak-anak, dan itu cukup struggle sih sebenarnya, soalnya gue tuh orangnya cukup sulit buat akrab gitu sama orang lain, terus apalagi secara online gitu kan, jadi itu cukup bikin pusing juga sih sebenarnya bagaimana cara untuk menjalankan pipa itu. Apalagi sekarang gue lagi semester akhir juga, lagi nulis belum skripsi sih, lagi nulis laporan magang, dan itu cukup ya gitu deh, cukup banyak makan waktu juga. Jadi gue sempet lelet mulai pipanya, mungkin dibandingin sama teman-teman yang lain, kalian udah kelar duluan gitu, gue tuh baru kelar tuh baru-baru banget gitu. Tapi ya bersyukur sih bisa dipercayakan untuk pipa lagi. Mungkin apa ya, pokoknya seneng sih, maksudnya pengalaman itu buat teman-teman nih, kalau misalnya mungkin ada yang merasa capek ketika pipa atau apa segala macam, ya nggak apa-apa, maksudnya pengalaman itu suatu pengalaman yang berharga gitu loh, karena tadi bener tuh kata siapa gitu, dengan kita mengajar seseorang kita juga belajar gitu. Jadi mungkin dalam pipa ini kita juga bisa ikut ngambil beberapa hal yang mungkin sebenarnya tadinya kita nggak ngeh gitu loh, atau bisa menambah pengetahuan baru, terus kayak mungkin bisa lebih memperbaiki relasi kita lagi dengan Tuhan gitu. Jadi jangan disesali, jangan ya pokoknya gitu deh, jangan disesali gitu, karena pengalaman jadi PPIPA itu pengalaman yang berharga banget sih gitu aja sih. Phil. Oke, Ci, thank you banget nih untuk sharing-sharingnya gitu. Apalagi kan bener ya kata lu ya, lagi sibuk semester 7 ya, Ci ya? Iya. Terus pasti gue bisa bayangin rasanya, Ciripka juga ada kelompok kecilnya juga, terus pegang pipa juga, terus magang juga. Ya pokoknya tetap semangat ya, Ci. Untuk kedepannya, percaya Tuhan yang ambil alih untuk semuanya. Thank you, Ci. Nah, teman-teman, aku serahkan lagi kepada WL untuk melanjutkan acara selanjutnya.
kasih untuk kalian semua. Selanjutnya kita nyanyi dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kepada Cidebi dipersilakan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu di mana Tuhan mengumpulkan kami di dalam ruang virtual ini. Kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh boleh menguatkan kami, menolong kami di dalam melayani, dan kebenaran firman Tuhan jugalah yang boleh memampukan kami juga untuk terus dapat melayani dengan baik.
Kami berdoa kiranya Tuhan sendirilah yang boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kami ketika kami akan bersama-sama membaca, membuka, mendengarkan, mempelajari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendirilah yang boleh menguasai hati dan pikiran kami, mengarahkannya hanya untuk mendengar dan juga menikmati kebenaran firman-Mu. Pimpin setiap kami dalam ruang virtual ini ya Tuhan, kiranya Tuhan mengarahkan hati dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk dapat menikmati Engkau melalui kebenaran firman. Hamba-Mu juga dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, kiranya kuasa Allah yang sempurna jugalah yang menolong, memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan, untuk boleh didengar oleh setiap kami dalam ruang virtual ini. Berkati jam pemberitaan firman ke depan, pimpin dan sertailah kami dalam anugerah-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Shalom, selamat siang menjelang sore ya. Suara saya cukup terdengar ya? Iya, Ci. Oke. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar. Tema yang diberikan kepada saya adalah mengenai hati melayani. Boleh di next? Nah, teman-teman, pernah nggak kalian merasa terhormat karena diminta melakukan sesuatu? Kira-kira yang membuat kalian merasa, apa yang membuat kalian merasa terhormat melakukan hal tersebut? Jadi, pernah nggak ngerasa terhormat karena melakukan sesuatu, dan apa alasannya? Kenapa hal itu membuat kalian merasa terhormat? Boleh di-sharingkan? Ada yang bersedia untuk open mic? Atau boleh sharing juga melalui room chat? Kalau ada yang bersedia untuk open mic, lebih baik lagi. Pernahkah teman-teman merasa terhormat karena diminta melakukan sesuatu? Kira-kira yang membuat kalian merasa terhormat itu apa? Apa yang buat kalian merasa terhormat ketika melakukan hal tersebut? Ada yang bersedia untuk open mic mungkin? Men-sharingkan? Silakan. Ya, saya Kak, boleh? Boleh, silakan. Ya, jadi pernah sih Kak. Pernah. Pernah ya. Jadi apa yang membuat kita merasa terhormat gitu melakukan. Nah, itu justru sesuatunya Kak. Tergantung disuruh ngapain. Nah, gitu. Oke. Nah, itu yang bikin kita merasa terhormat gitu. Kalau misalkan yang kita disuruh ngapain sesuatu yang besar, itu nah itulah yang justru bikin kita istilahnya termotivasi lah, atau mungkin oh ini nih kegiatannya gitu. Contohnya dulu saya itu pernah diminta untuk, tapi udah lama sih, waktu SMA lah ya. Diminta itu sama guru untuk ngajarin adik kelas lah gitu ya. Jadi disuruh ngajarin. Nah, pada saat itu saya merasa suatu kebanggaan lah gitu. Wih, ternyata gua bisa juga nih disuruh ngajarin gitu. Nah, di situ sih Kak. Gitu sih kira-kira. Oke, iya. Berarti apa yang kamu lakukan itulah yang kamu merasa itu terhormat gitu ya. Dan di situ betul. ada sebuah kebanggaan karena boleh ngajarin adik-adik junior ya. Iya, benar. Oke, terima kasih banyak. Namamu siapa ya? Yuda Kak, Yuda. Brata Yuda. Iya, betul. Yuda, oke. Panggilannya Yuda. Thank you Yuda. Ada lagi yang mau sharing mungkin? Pernah nggak sih ngerasa terhormat untuk ngelakuin sesuatu? Apa yang buat kalian ngerasa terhormat ngelakuin hal tersebut? Kalau nggak mau open mic, boleh juga kalau mau tulis di chat room ya. Masih ada? Nggak ada, karena dari tadi udah sharing kalian gitu kali ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita akan sama-sama membaca. Mari membuka Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-29. Jikalau mungkin teman-teman ada di sekitarnya atau di rumah, kalian pasti ada mungkin Alkitab, ya. Boleh dibuka. Tapi kalau memang lagi tidak ada atau lagi tidak bisa membuka, saya sudah menuliskannya di layar. Oke?
Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kolose 1 ayat 24 sampai 29, demikian firman Tuhan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Iya, kitab Kolose ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose secara khusus. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29, Paulus kurang lebih mau menjelaskan tentang siapa dirinya dan bagaimana dia melayani. Bagaimana dia bisa menjadi pelayan jemaat itu. Nah, Paulus menyatakan gimana menjadi pelayan jemaat itu. Di dalam ayatnya yang ke-25 tadi ya, kita dapat melihat juga di dalam ayatnya yang ke-25 itu kalau bahasa Indonesia dibilang, aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Jadi, ya boleh dikeluarin aja semuanya. Perhatikan bersama-sama kata-kata atau kalimat yang saya bold, yang saya kasih bold gitu ya, yang saya tebelin. Perhatikan di situ di dalam NIV digunakan kata by the commission God gave me. Jadi menjadi pelayan jemaat itu adalah karena by the commission God gave me. Tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Lalu kemudian di dalam ESV, jadi ini beberapa terjemahan Alkitab yang berbeda ya, tetapi ini terjemahan bahasa yang berbeda ya. Ada NIV, New International Version, ada ESV, itu berbicara tentang English Standard Version, ya. Nah, di dalam ESV sendiri, meskipun sama-sama bahasa Inggris, tetapi dia menerjemahkannya the stewardship from God that was given to me. Dan dalam terjemahan baru atau Alkitab LAI kita digunakan kata tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Jadi, menjadi pelayan jemaat atau melayani jemaat itu sebenarnya bukannya karena kita yang sanggup, melayani itu bukan karena kita yang mampu, tetapi melayani itu adalah karena tugas yang dipercayakan. Dalam hal ini, maka yang aktif bukan kita, si pelayan, tetapi Allah, sang pemberi pelayanan. Perhatikan kata-katanya ya, yang saya bold di situ, selalu dibilang, by the commission, God gave me. Jadi Tuhan yang kasih. From God that was given to me. Ya, jadi diberikan oleh Tuhan. Dipercayakan Allah kepadaku. Jadi ini mau menunjukkan bahwa pelayanan itu, kalau Paulus bisa menjadi pelayan jemaat, sebagaimana kita di masa sekarang, maka itu terjadi adalah karena Tuhan yang percayakan. Tuhan yang berikan. Ya. Dan karena itulah kita dapat melihat bahwa menjadi pelayan jemaat itu adalah sebuah anugerah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang mampu, tapi semata-mata karena Tuhanlah yang kasih. Ya. Tuhan yang kasih bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Siapa dulu Paulus sehingga dia bisa dipercayakan tugas ini? Siapa Paulus sehingga dia itu bisa diberikan atau kalau bisa dibilang dikasih tugas ini?
Kalau dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama ayat 12 sampai 16 kita dapat melihat ya, Paulus itu siapa? Nah, ini 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 16 nih sederhananya adalah Paulus menceritakan tentang pengalaman hidupnya sebelum bertemu Kristus dan sesudah bertemu Kristus ya. Kita lihat, perhatikan kalimat yang saya kasih tanda kuning ya. Dalam kalimat tersebut dibilang, ia menganggap aku setia, ini ianya dalam hal ini adalah Tuhan Yesus, menganggap aku setia, akunya dalam hal ini adalah Paulus. Jadi Tuhan menganggap Paulus setia, sehingga Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada Paulus. Sama seperti tadi dalam Kolose ya, Tuhan mempercayakan, Tuhan yang memberikan. Kata-kata itu terus-menerus ya, sehingga ini sangat menarik bahwa pelayanan itu bukan karena saya yang memberi diri, tapi Tuhanlah yang memberi pelayanan itu kepada saya. Pelayanan tuh bukan karena semata-mata saya yang kejar-kejar, mau dong gitu ya, minta dong gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa melayani, itu karena Tuhan yang kasih. Demikian ketika teman-teman menjadi pemimpin kelompok kecil, menjadi seorang pelayan, memimpin IPA kemarin, lalu kemudian nanti akan memimpin kelompok kecil, itu bukan semata-mata karena kemampuan kita, bukan semata-mata karena pemberian dari pengurus gitu ya, tetapi Tuhanlah yang memberikan. Melalui siapa? Ya melalui pengurus ya. Jadi Tuhan yang melihat kita, mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Perhatikan siapa yang dipercayakan pelayanan, teman-teman. Paulus sadar banget, dan kita juga tahu siapa Paulus ya. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, kita dapat melihat bagaimana pertobatan Paulus. Sebelum Kisah Rasul pasal 9, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, ketika Stefanus dilempari batu, Paulus ada di sana. Ya. Jadi Paulus sadar siapa dirinya. Paulus bilang, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas. Ya. Dia sadar bahwa dia itu adalah seorang penghujat, penganiaya, seorang ganas. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-15, Paulus menyatakan, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus tuh sadar gitu masa lalunya itu bukan orang yang layak lah kalau bisa dibilang dipercayakan pelayanan Tuhan. Bukan orang yang pantas untuk diberikan kepercayaan melayani. Paulus bukan orang yang seperti itu. Dia sadar dirinya nggak layak, dirinya nggak pantas. Dan kesadaran itu membawa dia dalam ayatnya yang ke-14. Dia sadar bahwa karena dia nggak layak, maka dia sadar bahwa kasih karunia Tuhan, itulah yang telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada dia. Itulah yang membuat dia dapat melayani. Itulah yang membuat dia dapat dipercayakan pelayanan oleh Tuhan. Kasih karunia Allah. Next. Kasih karunia Allah itulah yang mengubah hidup Paulus, tapi kasih karunia Allah itu jugalah yang menganugerahkan Paulus pelayanan. Next. Teman-teman, kalau kalian boleh dipercayakan pelayanan, kalau kalian boleh diberikan tugas untuk melayani, ya, lihatlah bahwa pelayanan itu adalah tugas yang dipercayakan oleh Allah. Bukan hanya kepada Paulus, tapi juga kepada kita. Perhatikan penekanan tugas yang dipercayakan oleh Allah. Ini berarti bahwa Tuhan itu mempercayakannya kepada kita. Bayangin ya, kalau misalnya kalian punya teman yang kalian tahu mungkin dia kleptomania, nggak bisa ngelihat barang bagus atau barang lucu gitu ya. Lalu kemudian kalian menitipkan barang-barang berharga kalian kepada dia. Ya. Itulah yang namanya mempercayakan. Kalian tahu bahwa dia ini punya kecenderungan untuk ngambil, tapi kalian tetap kasih. Kenapa? Karena kalian mempercayakannya. Nah, teman-teman, kata mempercayakan tuh kurang lebih seperti itu ya. Kata kita dipercayakan tuh kurang lebih Paulus, Alkitab lagi mau ngomong begini. Kita ini nggak layak. Tuhan tahu nggak kalau kita banyak gagalnya? Tahu banget. Ya. Tuhan tahu nggak kalau kita ini banyak nggak setianya? Tahu banget teman-teman.
Tuhan tahu nggak kita ini tanda kutip ya, bodoh sekali ya dalam hal mungkin pemahaman Alkitab. Tahu teman-teman, tahu banget ya. Tuhan tahu nggak kalau kita itu ada kecenderungan kalau kita mungkin lagi nggak setia ninggalin AKK atau ninggalin APIPA. Tahu teman-teman. Tapi Tuhan mempercayakan. Ketika Tuhan mempercayakan pelayanan ini, sebenarnya Tuhan lagi ambil resiko. Lagi meresikokan pelayanan ini kepada kita yang lemah, yang berdosa, yang terbatas, yang seringkali nggak setia. Tetapi Tuhan mempercayakannya. Pelayanan dipercayakan bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, bukan karena kita mampu, bukan karena kita dijamin setia sampai akhir, bukan. Tapi pelayanan dipercayakan karena anugerah Allah. Pelayanan dipercayakan karena anugerah Allah. Karena itu seharusnya karena kita tahu pelayanan ini dipercayakan karena anugerah, mari teman-teman kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang kemudian sembarangan mengerjakan pelayanan ini ataupun sombong ya ketika mengerjakan pelayanan. Jangan juga menjadi pribadi-pribadi yang kemudian rendah diri merasa bahwa saya nggak bisa nih, saya nggak sanggup nih. Teman-teman ingat, bukan karena kamu sanggup kok Tuhan pilih, tapi karena anugerah. Anugerah adalah sesuatu hal yang diberikan kepada kita yang sebenarnya tidak layak menerima. Itulah disebut anugerah. Kalau hadiah mungkin kita masih layak terima ya, karena ulang tahun mungkin, reward karena kita melakukan hal yang baik, tapi anugerah itu berbeda dari sekedar hadiah. Anugerah adalah sesuatu yang diberikan saat kita sama sekali nggak layak. Pelayanan kalian, ketika kalian nanti diminta menjadi pemimpin kelompok kecil, atau ketika kalian nanti akan melayani sebagai pemimpin kelompok kecil, ingatlah, pelayanan ini adalah anugerah. Boleh di next. Apa sih tugas yang dipercayakan? Ya, kalau pelayanan adalah anugerah, maka apa sih tugas yang dipercayakan kepada kita? Dalam ayatnya yang ke-25 di situ ya, saya gunain kembali beberapa terjemahan gitu ya, ada NIV, ada ESV. Di situ dibilang, I have become its servant by the commission God gave me. Ini yang tadi ya, commission God gave me. Tugasnya apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan? To present to you the word of God in its fullness. To make the word of God fully known. Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Dan siapa? Apa firman-Nya itu? Ya, kalau dibilang bahwa to present to you the word of God, berarti tugas yang dipercayakan adalah untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Tugas yang dipercayakan adalah untuk memberitakan tentang firman-Nya. Nah, apa sih firman-Nya? Kalau kita perhatikan tadi, dalam Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29, kan tadi dalam ayat 25 dibilang meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Apa itu firman-Nya? Dalam ayat 26 sampai dengan 27 kita mendapatkan di situ. Apa yang dimaksud meneruskan firman-Nya? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita memberitakan Kristus. Itulah tugas yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Tugas ini diberikan sebagai sebuah anugerah, dipercayakan kepada kita, dan tugas itu adalah untuk memberitakan tentang Kristus. Kenapa kita memberitakan Kristus? Kenapa Kristus diberitakan? Kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-28, dalam terjemahan barunya digunain ya, untuk memimpin tiap
tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya. Jadi menarik bahwa apa sih yang membuat kita memberitakan Kristus? Kan tadi tugasnya adalah memberitakan tentang firman-Nya, yaitu apa? Yaitu Kristus itu sendiri. Ya. Kristus itu sendiri. Kenapa kita memberitakan Kristus? Kenapa Kristus diberitakan? Nah, dalam ayatnya yang ke-28 kita mendapatkan jawabannya ya. Kristus diberitakan supaya tiap-tiap orang dipimpin pada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi perhatikan, dia dalam hal ini adalah Kristus. Kristus yang kami beritakan ketika menasehati, ketika mengajari dalam segala hikmat, sebenarnya yang diberitakan adalah Kristus. Teman-teman, demikian juga ketika kalian melayani sebagai pemimpin kelompok kecil nanti, atau kemarin ya sebagai pipa, sebenarnya yang kalian lakukan bukan cuma sekedar bahas bahan, bukan cuma sekedar belajar firman, tapi yang sedang dilakukan adalah memberitakan Kristus. Sehingga perhatikan bahwa pelayanan tujuannya adalah untuk memberitakan Kristus. Ini tujuannya, memberitakan Kristus. Jangan sampai kita kehilangan dari tujuan ini. Dan ketika Kristus diberitakan, maka kerinduannya adalah jemaat didewasakan. Nah, teman-teman, kalau di situ digunakan kata kesempurnaan dalam Kristus, maka di dalam bahasa aslinya digunakan kata teleios. Teleios itu maksudnya sebenarnya adalah kata teleios itu mau bilang bahwa jemaat itu seharusnya semakin didewasakan. Sebagaimana di dalam ESV digunakan kata mature in Christ. Ya, dewasa dalam Kristus. Jadi bukan dalam artian sempurna, dalam artian nggak pernah lagi ngelakuin dosa, bukan ya. Bukan berarti sempurna dalam artian udah nggak bisa lagi berbuat dosa, udah nggak mungkin lagi jatuh dalam dosa, tidak. Tetapi poinnya adalah dewasa. Dewasa tuh maksudnya apa? Ketika seseorang dewasa di dalam Kristus, maka masih ada kemungkinan jatuh di dalam dosa, hanya saja dia tahu kapan atau dia tahu bahwa dia salah, dia berdosa, dan dia harus bertobat serta berbalik kepada Allah. Dewasa di dalam Kristus. Mereka yang dewasa di dalam Kristus bukan berarti kemudian nggak bisa lagi jatuh dalam dosa. Perbedaannya adalah ketika dia dewasa dalam artian iman yang semakin bertumbuh, iman yang semakin bertambah, di dalam kedewasaan itulah apa yang terjadi, teman-teman. Di dalam kedewasaan itu seseorang dapat mengerti bahwa dapat membedakan ini kehendak Tuhan, ini bukan. Ya. Dan ketika dia jatuh pun, yang terjadi adalah dia bisa bangkit kembali. Teman-teman, kenapa sih melayani di kelompok kecil? Sebenarnya pelayanan kita atau nanti teman-teman melayani di kelompok kecil, kerinduannya ini ya. Bagaimana Kristus diberitakan, dan ketika mereka mendengarkan berita tentang Kristus, mereka menikmati berita tentang Kristus, mereka boleh terus bertumbuh di dalam iman. Mereka boleh dewasa, semakin didewasakan. Dewasa dalam Kristus adalah sebuah proses, teman-teman. Bukannya langsung jadi begitu aja ya. Sehingga nanti nggak usah terlalu frustasi kalau misalnya mungkin nanti MHB bab 2 ngajarin tentang saat teduh. Ini kok kakak gue susah banget ya saat teduh ya. Nggak usah terlalu, jangan kemudian frustasi dalam artian, aduh kayaknya gue gagal nih sebagai PKK. Enggak, teman-teman. Dewasa itu adalah sebuah proses. Dewasa itu enggak tentu, gini, bukan berarti juga ya teman-teman ya, ketika nanti mungkin ngikutin kelompok kecil, bahas MHB dari bab 1 sampai bab 12, tidak menjamin juga langsung dewasa dalam Kristus. Ya. Karena kedewasaan itu adalah sebuah proses. Ya. Bagaimana seseorang itu maju terus di dalam iman. Ada progresnya. Ada mereka yang progresnya mungkin lambat. Tapi ada yang mungkin progresnya sangat cepat. Ada yang nggak usah diajarin saat teduh, udah saat teduh gitu kali ya. Ada yang sudah diajarin saat teduh berkali-kali, mungkin baru kali ke-10 dia saat teduh. Itulah progres dalam kedewasaan iman seseorang. Karena itu apa yang menjadi bagian kita? Bagian kita jelas, bagian kita adalah melakukan
pemberitaan tentang Kristus dan menolong akak-akak kita nanti dewasa di dalam Kristus. Ya. Kedewasaan di dalam Kristus ini adalah sebuah proses seumur hidup. Bukan cuma sekedar ketika kita mengajarkan mereka satu kali, tetapi terus-menerus dalam kehidupan. Bahkan ketika mereka sudah selesai nanti, dalam artian lulus ya, lulus dari kampus maksudnya, nggak lagi ikut kelompok kecil, itu pun masih terus-menerus mereka mengalami proses pendewasaan. Hanya saja ketika mereka menikmati didewasakan di dalam kelompok kecil kampus, ya, nah kita merindukannya mereka yang sudah dewasa nantinya, mereka jadi berkat, sebagaimana visi PMK ya, jadi berkat buat bangsa, buat negara. Ketika mereka bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, semakin dewasa, mereka bisa paham bahwa ini salah, saya harusnya nggak ngelakuin, inilah yang harus saya lakukan karena ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman, dewasa semacam itu yang kita rindukan, sehingga alumni-alumni yang nantinya lulus, misalnya dari Untar gitu ya, adalah alumni-alumni yang juga akhirnya bisa jadi berkat buat masyarakat, bahkan gereja dan juga dunia, serta tentunya untuk keluarga. Kedewasaan semacam itulah yang dirindukan. Ketika kita melayani, tujuannya jelas. Kristus diberitakan, karena dengan memberitakan siapa Kristuslah, jemaat bisa didewasakan. Jangan harap jemaat dewasa kalau Kristus nggak pernah diberitakan. Kalau nanti kelompok kecilnya cuman main-main, cuman kumpul-kumpul, sharing-sharing doang, di dalamnya tidak ada pemberitaan firman, tidak ada Kristus diberitakan. Teman-teman, jemaat mau dewasa bagaimana caranya? Kedewasaan jemaat itu adalah ketika Kristus diberitakan. Inilah yang menjadi tujuan kita melayani. Karena itu, boleh di next. Nah ini ya, hati-hati teman-teman dengan tujuan dan motivasi yang salah ketika melayani. Tujuan kita seharusnya bukan ini ya, bukan keuntungan pribadi, bukan sekedar untuk habiskan waktu. Kita melayani bukan untuk memberikan kesan yang baik, kita melayani bukan untuk unjuk kemampuan, saya bisa kok. Kita melayani bukan untuk membuktikan diri, bahwa saya rohani, maka saya mimpin kelompok kecil nih. Enggak, teman-teman. Bukan itu tujuan dan motivasi kita ketika melayani. Bukan supaya kita juga dipuji, gitu ya. Wah, gila, hebat banget melayani. Ya, bukan untuk pujian manusia. Bukan juga karena kita merasa dibutuhkan. Hati-hati dengan tujuan dan motivasi yang salah dalam melayani. Mari kembali cek, evaluasi hati kita. Kira-kira apa sih yang menjadi tujuan kita? Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa tujuan kita melayani seharusnya adalah memberitakan Kristus agar jemaat bertumbuh dewasa. Next. Kenapa motivasi dan tujuan kita melayani itu sangat penting, teman-teman? Karena ini ya, sikap hati kita ketika melayani, kalau tema kita hari ini hati melayani, maka hati melayani itu akan sangat dipengaruhi oleh tujuan dan motivasi kita dalam melayani. Kalau hati kita adalah untuk mencari keuntungan diri, maka jangan-jangan bukan hati melayani yang kita miliki, tetapi hati yang mencari keuntungan diri. Sehingga kembali lagi ya, boleh menjadi sebuah refleksi kita, evaluasi pribadi kita, apa yang jadi tujuan dan atau motivasi kita dalam melayani. Mari kembali mengevaluasi hati kita ya, di hadapan Tuhan. Jikalau memang tujuan kita salah atau ada motivasi yang salah, mari minta kepada Tuhan untuk kembali memurnikan motivasi pelayanan kita. Agar apa? Agar hati melayani itu sungguh-sungguh kita miliki. Agar hati melayani itu sungguh-sungguh ada di dalam diri kita. Dan itu keluar tampak nyata ketika kita memberi diri melayani. Next. Nah, kalau tadi kita sudah belajar bahwa pelayanan itu adalah sebuah anugerah, bukan karena kita baik, dan tujuan serta motivasinya adalah untuk memberitakan Kristus dan mendewasakan jemaat, maka bagaimana melakukan tugas tersebut? Bagaimana melakukan tugas pemberitaan tentang Kristus dalam rangka pendewasaan jemaat itu? Nah inilah yang Paulus nyatakan ya.
Paulus bilang, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Kata di dalam NIV digunakan kata I labor, struggling. Ya. Dalam bahasa Indonesia sehari-harinya digunakan saya bekerja keras, saya berjuang dengan seluruh tenaga. English Standard Version-nya bilang I toil, struggling. Jadi ini mau menunjukkan ada sebuah kerja keras di dalamnya, ada sebuah usaha yang bukan cuma sekedar yang penting ada, tetapi ada sebuah usaha yang berjuang dengan segenap tenaga yang dimiliki. Nah, bagaimana sih Paulus mengusahakan dan menggumulkan pelayanannya? Ya, teman-teman perhatikan dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 ya. Ketika Paulus bilang bahwa saya ini mengusahakan dan mempergumulkan dengan segala tenaga. Ketika Paulus bilang bahwa saya ini bekerja keras, saya ini berjuang dengan seluruh tenaga, ini bukan cuma di bibir saja ya, tapi Paulus sungguh-sungguh mengalaminya, Paulus sungguh-sungguh mengerjakannya. Dan itu dapat kita lihat usaha dan pergumulan Paulus dalam 2 Korintus pasal 11. Saya nggak akan baca semuanya, perhatikan aja kata-kata yang kembali lagi saya tandai merah ya. Di situ dibilang bahwa aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara. Ini usaha dan pergumulan Paulus di dalam melayani ya, di dalam dia memberitakan tentang Kristus itu sendiri ya, ketika dia melakukan tugas pelayanannya. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Teman-teman, ketika Paulus bilang 40 kurang 1 pukulan, ini bukan berarti 39 ya. Tapi 40 kurang 1 pukulan ini mau bilang bahwa 40 itu di waktu itu, di masa itu, merupakan salah satu angka yang sempurna. Sehingga Paulus mau bilang bahwa 40 kurang 1 pukulan tuh dia nyaris mati. Karena disesah. Karena dipukuli. Ya. Dia nyaris mati. 1 kali pukulan lagi dia sempurna mati. Kira-kira kayak begitu ya. Jadi ini dia lagi mau menceritakan tentang pergumulan dan usahanya. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak-pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota. Bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dalam ayat 28, Paulus menutup, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Next. Teman-teman, kita melihat bagaimana usaha dan pergumulan Paulus. Paulus melakukan pelayanannya bukan sembarangan ya. Usaha yang dia lakukan bukan usaha yang ya udah yang penting udah sampai sini saja. Enggak. Tapi kita lihat bagaimana Paulus melakukan pelayanannya dengan bertanggung jawab. Dia berjuang, dia bayar harga. Kalau dipikir-pikir, tadi list pergumulan dan usaha Paulus ketika melayani ya, mungkin dari list-list tersebut yang paling mungkin kita alami mungkin ini ya, berpuasa, lapar dan dahaga, itu kali ya, nggak tidur, ya. Tapi nggak ada dari kita yang setelah melayani mungkin sebagai PKK lalu kemudian terkatung-katung gitu ya di laut, lalu kemudian setelah selesai mimpin kelompok kecil dilempari batu. Ya, lalu kemudian mungkin dipukulin. Ya, saya rasa sih sampai sejauh ini belum lah ya, tidak lah, ya. Sehingga kalau Paulus saja melakukan pelayanannya dengan bertanggung jawab, dia berjuang dan bayar harga, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga bertanggung jawab dalam pelayanan yang Tuhan percayakan? Bagaimana usaha dan tanggung jawab kita terhadap pelayanan yang Tuhan percayakan? Next. Hati yang melayani
hati melayani itu ditunjukkan dengan tanggung jawab dalam melayani, serta dalam usaha kita memberi yang terbaik, dan kerelaan kita untuk membayar harga. Kalau hati kita memang sungguh-sungguh untuk melayani, pelayanan kita keluar dari hati yang melayani, maka seharusnya kerelaan untuk membayar harga itu akan nyata. Tanggung jawab dan memberi yang terbaik itu akan tampak jikalau memang pelayanan kita keluar dari hati yang melayani. Ketika mungkin kelompok kecil sulit, ketika mungkin nanti teman-teman menghadapi masa-masa sulit ketika mimpin kelompok kecil, mari ingat kembali kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari ingat teladan Paulus yang bukan cuma sekedar seadanya saja memberikan pelayanan, tapi memberikannya dengan tanggung jawab disertai memberi usaha yang terbaik. Saya nggak bilang bahwa ketika kalian nanti melayani, itu tidak akan ada masa di mana kalian tidak mengalami, ya, harus membayar harga. Ada masa-masa di mana kalian mungkin Tuhan izinkan tidak harus membayar harga. Tapi ada masa-masa di mana Tuhan rindu kita juga memberikan yang terbaik, dan di dalam memberikan yang terbaik itu mungkin ada harga yang harus dibayar. Saya biasanya mengkelompokkan 4 hal ya, harga yang harus dibayar. Biasanya 4 hal yang saya kelompokkan. Yang pertama itu adalah tenaga. Ya. Seringkali ketika kita melayani dengan hati yang melayani, itu ada tenaga yang harus kita keluarkan. Waktu. Ketika kita melayani dengan hati yang melayani, teman-teman, waktu itu pasti adalah sesuatu hal yang juga harus kita keluarkan. Mungkin teman-teman yang lain yang nggak melayani, maksudnya nggak mimpin kelompok kecil, mungkin mereka bisa mempunyai lebih banyak waktu untuk ngerjain PR, ngerjain tugas, mungkin juga nonton gitu, nonton Netflix, mungkin nonton yang lain. Tapi teman-teman yang memiliki tanggung jawab melayani, pasti ada waktu-waktu yang harus kita berikan untuk melayani. Mungkin waktu-waktu tidur kita akhirnya berkurang. Kenapa? Karena kita persiapan pelayanan, tapi juga studi. Mungkin waktu-waktu kita untuk me time gitu ya, mungkin berkurang. Kenapa? Karena kita memberi diri untuk melayani. Jadi bukan hanya tenaga, tapi juga kita memberikan waktu, tapi kita juga memberikan pikiran, teman-teman. Dan ketika mimpin kelompok kecil, kadang-kadang pikiran dan perasaan ya, pikiran dan perasaan ini juga adalah hal yang harus siap dikorbankan gitu kalau bisa dibilang ya. Harus siap untuk kita bayar harga dalam hal itu. Ya. Mikirin, kok nih anak kelompok kecil gue, kalau misalnya kita melayaninya, ya udahlah seadanya aja, kita nggak akan mikirin ya, kakak gue, yang penting gue udah kasih, yang penting gue udah selesaiin bab tentang saat teduh, dia mau saat teduh nggak saat teduh ya terserah dia, ya. Yang penting gue udah ngajarin dia tentang doa, dia ngerti nggak ngerti ya udah terserah. Itu kalau memang kita melayani bukan dengan hati melayani. Tapi ketika kita melayani dengan hati melayani, pasti itu akan kita pikirkan. Nah, kakak udah gue ajarin saat teduh, udah gue beliin mungkin juga buku saat teduh, setiap hari dikirimin renungan untuk saat teduh. Tapi tetap aja nggak saat teduh. Kenapa ya? Itu pasti kita akan menjadi pikiran kita, ya. Akan menjadi pikiran-pikiran kita. Kita akan merasakan perasaan-perasaan yang sedih kalau misalnya kakak kita nggak berubah. Meskipun juga kita akan merasakan perasaan-perasaan senang, bangga gitu kalau bisa dibilang juga ya, ketika melihat kakak kita mengalami hidup yang berubah. Tapi itu adalah harga yang harus dibayar. Ya. Tenaga, waktu, pikiran, perasaan, tapi juga hal yang keempat ya, adalah mungkin materi. Uang mungkin, materi lah pastinya. Ya. Kelompok kecil masa sekarang mungkin udah teman-teman yang mungkin nggak pakai wifi di rumah, pakainya mengandalkannya pulsa, udah habis pulsanya untuk kuliah, dihabisin lagi atau digunain juga harus untuk kelompok kecil. Itu kan tetap ada materi yang keluar ya. Jadi 4 hal inilah setidaknya yang terjadi ketika kita melayani, yang mungkin akan kita korbankan atau mungkin kita harus membayar harga dalam area ini. Ya. Tetapi kembali lagi, kalau hati kita adalah melayani, seharusnya itu nyata dan ditunjukkan dengan tanggung jawab kita.
untuk memberikan yang terbaik. Oke, next. Tapi menarik ya teman-teman ya, bukan hanya kekuatan dan usaha kita loh ketika kita melakukan tugas tersebut, tapi perhatikan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa Allah yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena itu dalam hal ini berarti bukan cuma kita, tetapi kita mengandalkan kuasa Allah. With all his energy which so powerfully works in me. Yang diberikan Kristus kepada saya dan bekerja dalam diri saya dengan penuh kuasa. With all his energy that he powerfully works within me. Jadi, kita melayani bukan cuma dengan kekuatan kita, demikian juga Paulus melayani bukan cuma dengan kekuatan dirinya, tapi Paulus sadar bahwa dia bisa mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan bertanggung jawab, dengan berjuang, itu semua karena kuasa Allah yang bekerja dengan kuat dalam dirinya. Paulus melakukan pelayanannya dengan bertanggung jawab. Dia berjuang, dia bayar harga, tapi dia tidak melakukannya sendirian. Dia melakukannya dengan mengandalkan kuasa Allah. Ada kuasa Allah yang bekerja dengan kuat di dalam dirinya. Itulah yang membuat dia sanggup untuk melayani meskipun harus mengalami hal-hal yang tadi kita sudah lihat. Meskipun harus ada harga yang harus dibayar, tapi dia tetap bisa mengerjakannya. Kenapa? Karena kuasa Allah yang dia andalkan. Sehingga pertanyaannya teman-teman, ketika kita melayani, ketika kalian akan melayani sebagai PKK, siapa yang kita andalkan? Diri sendiri? Pengalaman masa lalu? Senior? Atau benarkah Tuhan yang menjadi andalan saat melayani? Next. Hati melayani akan terlihat saat kita melayani dengan terus mengandalkan Tuhan. Dan itu tentu tampak dalam relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan ketika melayani? Kalau kita melayani dengan kuasa Allah, dengan mengandalkan kuasa Allah, kita nggak mungkin lepas dari relasi kita dengan Tuhan. Kita nggak mungkin lepas dari waktu-waktu teduh bersama dengan Tuhan. Waktu-waktu berdoa di hadapan Tuhan. Waktu-waktu membaca firman Tuhan. Kita nggak mungkin lepas dari itu semua, teman-teman. Kalau kita memang melayani dengan mengandalkan Tuhan. Ada 3 hal yang kembali saya ingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa pelayanan adalah tugas yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Pelayanan adalah sebuah anugerah, karena itu respon kita seharusnya adalah bersyukur. Jangan sia-siakan anugerah pelayanan yang Tuhan percayakan. Nikmatilah. Pelayanan adalah untuk memberitakan Kristus dan mendewasakan jemaat dalam iman kepada Kristus. Kita melayani bukan untuk diri sendiri. Kita melayani bukan dalam rangka menyenangkan orang lain, bukan. Tapi kita melayani tujuannya jelas. Kristus diberitakan, jemaat bertumbuh dewasa dalam iman. Karena itu, biarlah kiranya teman-teman nanti sebagai seorang pemimpin kelompok kecil, boleh mengerjakan pelayanan yang Tuhan anugerahkan ini, dengan bertanggung jawab di dalamnya berarti ada perjuangan usaha kita, tapi juga ada kerelaan bayar harga, ya itulah tanggung jawab ya, tapi juga dengan terus mengandalkan Tuhan. Kiranya hati melayani boleh kita miliki dan itu nampak ketika kita mengerjakan pelayanan, kita memiliki tujuan dan motivasi yang jelas, Kristus diberitakan, jemaat didewasakan. Ketika kita mengerjakan pelayanan pun, kita mengerjakannya secara bertanggung jawab, mengusahakan dengan segenap kekuatan, di dalamnya ada bayar harga, kerelaan bayar harga, tapi tentunya dengan terus mengandalkan Tuhan, Sang Pemilik pelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak karena kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu hari ini, bagaimana kami sebagai
pemimpin kelompok kecil harusnya melayani. Kami sadar ada begitu banyak tantangan, ketakutan, kekhawatiran yang mungkin kami miliki ataupun akan kami alami. Tapi biarlah kiranya kebenaran firman hari ini boleh kembali mengingatkan kami. Tolong kami untuk terus-menerus mengingat bahwa pelayanan ini bukan milik kami, tapi pelayanan ini milik Tuhan. Karena itu biarlah kiranya kami boleh terus-menerus memperjuangkan untuk memberi yang terbaik, dengan tujuan agar Engkau diberitakan, jemaat juga bertumbuh, AKK yang kami layani dewasa di dalam Kristus. Dan dalam melakukannya, tolong kami, agar melakukannya dengan bertanggung jawab, tapi dengan juga terus-menerus mengandalkan Tuhan, yang memiliki pelayanan ini, dan yang mempercayakannya kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi biarlah kiranya Roh Kudus boleh terus bekerja di dalam hati dan pikiran setiap kami, terus mengingatkan kami dan menolong kami juga untuk memberi yang terbaik dalam pelayanan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh boleh nyata, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, secara khusus dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Ci Debbie untuk firman-Nya. Kami tahu bahwa pelayanan itu adalah anugerah yang Tuhan kasih. Baik kiranya kita dalam pelayanan tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin kita bisa cross-check lagi motif pelayanan kita untuk kepentingan pribadi atau untuk melayani Tuhan dengan kerelaan hati. Terima kasih Ci Debbie, biar kiranya Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati. Teman-teman, selanjutnya, sorry, suara aku kedengeran nggak ya? Masukin. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi yang berjudul Seperti Bapa Sayang pada Anaknya.
untuk menutup sesi pertama kita, aku mau minta Cidebi untuk pimpin kita dalam doa. Pada Cidebi, dipersilakan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak untuk pembinaan kami dalam sesi pertama yang boleh berakhir pada hari ini. Kami menyerahkan apa yang kami nikmati, baik melalui kebenaran firman, juga setiap pujian, kiranya itu dapat menjadi berkat tersendiri bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu ini. Kami menyerahkan juga sesi kedua nanti, kiranya Tuhan yang kembali menghadirkan kami dan menolong kami juga dapat menikmati setiap pembelajaran kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita leave, boleh open cam nih, kita mau sama-sama foto untuk dokumentasi kita. Oke, silakan untuk kita sama-sama buka kameranya. Oke. Oke, teman-teman, boleh. Yang bisa buka kamera, boleh. Jangan lupa dibuka. Sarah bisa? Bisa. Bentar. Oke, yuk. Oke ya. Oke, siap ya. Gua hitung 1, 2, 3. Nanti boleh gaya bebas. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Di save dulu. Lagi ya, teman-teman. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah. Oke, Terima thank kasih you teman-teman. semuanya. Teman-teman udah join. Nanti kita ada sesi 2, jangan lupa. Untuk room-nya masih sama di sini jam 6 sore. Nanti teman-teman bisa break untuk makan atau ada aktivitas yang lain. See you jam 6 ya teman-teman. Kalau bisa on time mulainya supaya kita selesainya lebih cepat untuk beristirahat. Thank you teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati ya. Oke. Sampai ketemu.